Oke, para pemirsa, disclaimer terkait dengan wacana BBM bersubsidi ini, kami telah mengundang pejabat Kementerian Menko Marves, BHP Migas, Kementerian SDM, tapi semuanya tidak ada yang berani datang ke acara ini. Oke, pertanyaan pertama kepada Faisal, Fitrah Faisal, ya, sebagai ekonom ya. Siap. Ada apa? Apakah defisit APBN sudah sedemikian parah sehingga subsidi BBM harus dicabut? Ya, pertama kalau kita lihat dari pengumuman Bu Sri Mulyani kemarin, ada pelebaran rentang defisit dari 2,3% ke 2,7%. Total berapa rupiah tuh? Nah, totalnya itu ada 90 triliun rupiah. 90 triliun defisit? 90 triliun defisit tambahannya. Dan artinya kalau kita lihat dari porsi subsidinya, dari porsi defisitnya itu 37,1 triliun itu digunakan untuk subsidi energi dan kompensasi gitu. Jadi ada subsidi dan kompensasi. Nah, ini sebenarnya ada terminologi yang agak menggelitik Bang Hotman ya. Kalau kita bicara mengenai pembatasan subsidi, Perpres 191 2014 sebenarnya itu sudah jelas bahwa yang termasuk subsidi itu adalah jenis BBM tertentu. Nah, jenis BBM tertentu itu apa sih? Ya cuma solar. Nah, kalau kita bicara Pertalite itu sebenarnya nggak kena subsidi, tapi dia dapat kompensasi gitu ya. Nah, itu ya sebenarnya yang harus diluruskan di sini karena sampai sekarang pun Pertalite itu belum kena subsidi. Cuma memang nanti bisa jadi ya kalau dalam konteks tadi kalau misalnya Pertalite ini tidak kemudian diatur, itu akan ada semacam tekanan fiskal. Nah, tekanan fiskal itu yang sudah tercermin sebelumnya dari 2,3 ke 2,7%. Jadi dari 90 triliun defisit APBN, 37 triliun adalah untuk subsidi BBM dan kompensasi energi, tidak hanya BBM ya, ada macam-macam energi. Jadi, situ. Menurut Anda tidak ada pilihan lagi, cepat atau lambat dalam tahun ini akan ada pembatasan subsidi BBM karena memang tidak ada uang gitu. Sebenarnya uangnya ada, Bang Hotman, tapi kan kita dibatasi oleh Undang-Undang 17 tahun 2003 Keuangan Negara maksimum defisit cuma 3%. Dan yang kedua adalah kalau misalnya kita ingin menambah uang untuk kemudian menambah subsidi, artinya kita harus menerbitkan obligasi. Kalau menerbitkan obligasi artinya apa? Artinya nanti bond market kita turun dan kepercayaan investor bakalan turun di situ, Bang Hotman. Makanya kita melihat tekanan dari rupiah beberapa bulan terakhir, salah satunya adalah karena ketidakpercayaan investor asing terutama terhadap posisi kesinambungan fiskal kita di tahun ini dan juga tahun depan. Gitu. Jadi menurut Anda kemungkinan besar pada akhirnya pemerintah akan memilih pembatasan BBM bersubsidi dalam waktu dekat? Mungkin saja kalau mengikuti logika risiko fiskalnya bisa jadi seperti itu. Begitu? Ya. Jadi siap-siap aja nih UMKM akan menanggung biaya ekonomi yang sangat tinggi, begitu? Tapi sebenarnya begini, kalau kita bicara mengenai fatsun berpikir ekonominya, yang dinamakan BBM itu kan sebenarnya barang publik ya, Bang Hotman. Arti barang publik itu, ya public goods itu artinya semua orang berhak mendapatkan gitu kan dalam konteks logika fatsun ekonomi. Tetapi kita juga bicara kalau dari sisi logika keuangan negara, ini tadi alokasi yang efisien. Nah, makanya tadi Pak Luhut sempat beberapa kali menyampaikan bahwa kita akan merelokasi subsidi ini ke orang-orang yang lebih membutuhkan, misalnya orang-orang miskin gitu kan. Jadi nanti ada bagian dari porsi alokasi subsidi ini yang seharusnya diberikan untuk BBM, yang mana lebih banyak digunakan untuk orang-orang yang mungkin ya tidak. Nanti kita akan bahas kebocorannya.